Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Yakobus 2 ayat 1. Yakobus 2 ayat 1 saya beri judul Jangan Cari Muka. Yakobus 2 ayat 1. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kecenderungan orang adalah melihat status ketika dia mengadakan relasi dengan orang lain, ya. Jadi orang akan menyenangkan orang lain, ya, dan bahkan menghormati orang tersebut kalau orang tersebut mempunyai status yang lebih tinggi daripadanya. Mungkin orang itu terhormat, orang itu kaya, orang itu pejabat, punya kedudukan, dan lain sebagainya. Kita cenderung untuk menyenangkan orang tersebut, ya, dan menghormati orang tersebut. Dan situasi ini bukan hanya terjadi di luar gereja, di dalam gereja pun juga terjadi hal yang serupa, di mana kita cenderung lebih menghormati dan menyenangkan orang-orang yang mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Sekali lagi, mungkin orang itu adalah orang yang lebih kaya, orang itu adalah orang yang terhormat, yang punya jabatan dan kedudukan di dalam masyarakat, ya. Dan kepada orang-orang yang lebih rendah kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita cenderung untuk mengabaikan orang tersebut, ya. Jadi dengan kata lain, kita lebih cenderung untuk memandang muka atau mencari muka pada orang tersebut. Dan kenapa kita melakukan tindakan tersebut? Karena ada sesuatu yang kita bisa harapkan dari orang yang mempunyai status yang lebih tinggi daripada kita. Ya, kalau orang itu kaya, mungkin dia bisa berbagi berkat dengan kita. Kalau orang itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau pejabat, mungkin dengan jabatannya kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kita. Jadi ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari orang-orang yang lebih tinggi statusnya dibandingkan kita. Sedangkan orang-orang yang mempunyai status yang lebih rendah daripada kita, mungkin orang itu miskin, tidak punya jabatan, pengangguran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita tidak berharap apa-apa dengan orang tersebut. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang yang mempunyai status yang lebih rendah daripada kita. Nah, Bapak Ibu, terhadap situasi kondisi yang seperti ini, yang dikatakan, ya boleh dikatakan bahwa kecenderungan kita semua manusia melakukan itu, baik di dalam gereja. Nah, firman Tuhan katakan, Yakobus menulis, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, ya. Jadi nasihat ini untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan kita adalah orang-orang yang lahir baru, di mana Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan katakan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, ya. Jadi seperti kemarin-kemarin, iman harus diamalkan, harus diekspresikan dengan perbuatan. Tetapi perbuatan itu yang kita lakukan tidak memandang muka, ya, atau tidak cari muka. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, siapapun sesama manusia, ya, adalah orang-orang yang statusnya baik itu lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada kita. Kita menghormati orang tersebut, menyenangkan orang tersebut dengan kondisi yang sama. Jadi dengan siapapun juga kita melakukan perbuatan baik, ya, kita melayani orang tersebut, kita menyenangkan orang tersebut, kita menghormati orang tersebut, sama-sama baiknya, ya. Tidak memandang muka.
berimbang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Jadi di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ya, saya percaya orang-orang beriman, ya, dia tidak memandang muka. Kita tidak lebih menyenangkan, lebih menghormati kepada orang-orang yang punya status yang lebih tinggi daripada kita. Ya, sementara orang-orang yang mempunyai status yang lebih rendah, kita tidak memberikan penghormatan sama seperti kepada orang yang mempunyai status lebih tinggi daripada kita. Dengan kata lain, orang-orang tersebut yang mempunyai status yang lebih rendah dari kita abaikan. Kenapa hal itu terjadi? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa memberikan penghormatan, kita bisa melakukan perbuatan baik dan menyenangkan orang lain kepada siapa saja. Karena setiap orang-orang percaya, orang-orang beriman, dia mempunyai Roh Allah yang sanggup untuk memberitahukan kepada kita satu perbuatan-perbuatan yang dianggap salah. Ya, dia akan memberikan kepada kita Roh itu, Tuhan pada kita memberitahukan kita untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Ya, sudah barang tentu kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan lakukan tersebut, Bapak Ibu. Kecenderungan orang, ya, baik di luar di dalam gereja, melakukan tindakan-tindakan mencari muka atau memandang muka, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, ya, kita adalah orang-orang percaya bahwa Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang salah kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita memandangnya dalam perspektif Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan di dalam ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan ketika memilih seseorang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, bukan karena orang yang dipilih itu adalah orang yang kaya, ya, mempunyai status yang tinggi, dia adalah pejabat, ya. Orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan itu dari semua status, dari semua golongan, dan dipilih oleh Tuhan tidak berdasarkan status dan golongan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Kita dari orang-orang yang rendah, punya status yang rendah. Mungkin dulu kita tidak punya apa-apa, dulu kita tidak hidup kudus, ya, tidak dipandang oleh orang, tetapi Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia memandang kita, Dia memilih kita, Dia memperhatikan kehidupan kita. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Apapun, siapapun kita, Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak mencari muka. Dia memilih siapa saja, baik orang-orang yang punya status rendah, ya, bahkan orang-orang yang terabaikan. Tuhan pilih, Tuhan angkat menjadi anak-anaknya, menjadi ahli-ahli warisnya. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita melayani, mari kita mengasihi, mari kita melakukan perbuatan baik untuk siapa saja, khususnya untuk orang-orang yang terabaikan. Itulah ciri-ciri orang percaya, orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Shalom.